up guys? Ketemu lagi dengan gue Windy Muhammad di channel terkece terkeren Oke guys, sebelumnya jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Dan kembali lagi nih saat ini gue lagi bareng sama Niko Ari Anggara. Kenapa orang ini lagi guys? By the way kok sehat? Ya, alhamdulillah, tambah gemuk. Wih, di luar biasa. Mau kemana? Mau balik nih lah biasa, kan udah jam balik kita balik deh. Iya, siap. Kok ini 3 bulan ya teman-teman, Niko ini the best sales. Jadi penjualannya yang terbaik dari yang teman-teman lainnya. Dia berhasil menjual 7 unit setiap bulannya selama 3 bulan berturut-turut. Ya, semoga bisa dipertahankan Niko. Amin. Dan akhirnya gue lagi berada di mobilnya doi. Biasanya nih naik motor hujan-hujanan, pakai jas hujan gitu kan. Sekarang udah nyaman banget nih kayaknya nih. Naik mobil ya nggak bro? Kita menikmati hasil jeripayah lah. Nggak payah-payah juga sih sebenarnya, asik aja. Nah inilah akibatnya kalau sel sebanyak jualan ini akibatnya. Oke. Kok ini mobil tahun berapa nih kok yang lu beli? Ini Daihatsu Terios tahun 2012. Daihatsu Terios tahun 2012. Warna hitam. Masih bening banget nih kayaknya ya. Apik banget kayaknya nih yang punya. Iya, ini makanya udah gue incer aja nih dari 1 bulan yang lalu. Tunggu duit cair kita hajar lagi mobilnya. Gokil. Oke. Ininya transmisinya manual. Nah, kenapa lu pilih manual? Ya karena kebetulan gua kan orang Tegal ya. Tegalnya daerah pegunungan tuh. Kayaknya kalau daerah pegunungan lebih asik pakai manual sih. Oke, lebih asik pakai manual. Padahal nih guys, Niko ini belum bisa nyetir mobil. Ya, belum bisa nyetir mobil karena dia beli mobil ini dan akhir berapa hari ini lagi belajar naik mobil ya. Iya, lagi belajar nyetir mobil ya. Dulu. Yang penting punya dulu aja. Akhirnya udah bisa sampai gigi 2. Nah, ini benar-benar luar biasa nih guys. Ya, jadi sekarang lagi menikmati mobil barunya dan lagi sambil belajar juga ya. Ya mudah-mudahan hari ini bisa ke gigi 3 gitu. Iya. Nah, ini belinya di mana nih kok? Belinya gue di showroom di daerah Pamulang sih situ. Daerah Pamulang? Iya, showroom daerah Pamulang. Oke, beli berapa nih kalau case nih? Dia 115-an lah. 115 ya? 115-an. Udah asik juga sih mas. Tadi juga gue sempat pakai, masih enak. Enak ini. Kalau kata orang yang tahu mobil, gue sih nggak tahu lah, yang penting beli aja udah. Ya, apik kelihatannya. Iya. Cukup lah buat nongkrong, ketemu customer. Jadi ada prestige. Iya, benar. Yang biasanya begini, bom. Nyampe customer udah kacau, udah berantakan kan. Sekarang bisa rapi pakai minyak wangi ya. Betul. Mudah-mudahan bisa meningkatkan penjualan nih. Amin. Oke kok, lu boleh jualan deh sekarang kok. Ya, ini hadiah buat lu di video ini. Kita lihat gimana Niko jualan. Kenapa Niko bisa jualan banyak dan gimana sih Niko nih meyakinkan customer itu gimana Niko nih? Bisa sampai pada beli gitu kalau setiap ketemu sama lu tiba-tiba booking gitu. Itu gimana? Sebenarnya kalau misalnya jualan itu kan dia banyak faktornya lah. Di samping faktor marketingnya itu sendiri ya, memang pertama faktor marketingnya, faktor salesnya gitu. Yang kedua juga faktor projectnya. Kebetulan kalau misalnya project yang gua jual ini dia memang oke gitu, makanya harusnya teman-teman memang bisa jualan banyak di project ini gitu ya. PP Urban Serpong, apartemen Serpong gitu. Dia memang harganya oke, pas sesuai pasar milenial gitu kan. Terus juga dibangun sama developer yang ya bukan kaleng-kaleng lah, kita BUMN punya PP Urban gitu kan. Kemudian juga untuk desain, untuk spesifikasi materialnya dia juga luar biasa lah kalau misalnya dengan harga segitu gitu kan. Itu sehingga gua pikir harusnya kita bisa banyak jualan di sini. Oke, satu yang gua tangkap adalah
Niko sudah melakukan salah satu dari 3P. 3P itu P1 itu percaya pada perusahaan. Ya, percaya pada perusahaan. P2 itu percaya pada produk. P3 itu percaya pada diri sendiri. Nah, itu yang tadi diceritain percaya pada perusahaan. Dan yang kedua tadi percaya pada produk. Nah, artinya setelah percaya kedua tersebut, percaya pada diri sendiri itu udah pasti. Ya, Niko udah percaya dengan dirinya bahwa dirinya bisa menjual produk Urban Town Serpong ya kok ya. Iya, benar. Nah, Urban Town Serpong yang ada di Serpong, lokasinya strategis banget. Nah, lalu kenapa milenial harus beli atau berinvestasi atau menghuni di Urban Town Serpong nih kok? Oke, jadi gini, kalau misalnya gue pelajari tren teman-teman milenial sekarang itu, kalau misalnya dulu itu mereka target utamanya gue pengen beli kendaraan yang bagus gitu kan. Gue pengen beli mainan yang oke gitu. Tapi untuk teman-teman milenial sekarang itu mereka udah lebih smart, mereka lebih pinter gitu. Makanya kenapa salah satu faktor pendukung kita bisa jualan juga tadi karena pola pikir milenial sekarang udah berubah gitu. Mereka gaya hidupnya, gaya trennya udah nggak lagi mobil lu apa gitu kan, lu nongkrongnya di mana enggak, tapi lu punya properti apa aja gitu kan, apartemen lu di mana gitu kan. Nah, makanya ini yang harus dimanfaatkan sama teman-teman marketing tadi. Dia geliat teman-teman milenial yang sekarang udah merubah gaya bergayanya dari yang tadi mereka bergaya dengan kendaraan, sekarang mereka lebih banyak bergaya dengan huniannya gitu. Itu menurut pemikiran lu atau memang yang terjadi di masyarakat sekarang? Yang terjadi sih, yang terjadi saat ini. Jadi apa yang gue pikirkan itu ya apa yang gue amati dari pergerakan masyarakat, pola pikir masyarakat, mereka sekarang arahnya lebih ke situ. Larinya gitu. Ke properti. Betul, lebih ke properti sih. Itulah yang mempermudah lo untuk jualan. Nah, salah satu faktor yang bisa mempermudah gue buat jualan yaitu gitu. Oke, artinya kan teman-teman yang lain juga menghadapi hal yang sama dong. Iya, pasti gitu. Kita kan memang nggak pilih-pilih customer di sini kan. Tinggal tadi mereka nggak tuh dengan gaya milenial yang sekarang gitu. Mereka harus lebih tekankan. Sekarang tuh eranya milenial punya hunian gitu kan. Eranya kita udah pindah dari kosan ke hunian sendiri gitu kan. Tadi gue bilang milenial sekarang itu udah lebih smart. Kenapa mereka dibilang lebih smart? Mereka itu tahu ngekos dulu gua rugi gitu kan. Kalau terus menerus kayak begini berapa aja uang yang bakal gua keluarin tanpa gua punya hasil apapun. Makanya sekarang mereka lebih cerdas, lebih pintar. Mereka mengalokasikan budget kosan mereka ke properti, ke apartemen gitu. Itu sih. Betul sih, beberapa minggu yang lalu juga gua lihat di berita. Jadi para investor saham tuh, benar, pemilik saham itu kebanyakan 40%-nya itu adalah milenial, di kalangan milenial. Betul. Ya, artinya memang udah melek dengan investasi nih pada milenial sekarang. Iya, betul. Ya, tinggal mungkin kendalanya adalah bagaimana ketika mereka membanding-bandingkan dengan kompetitor lainnya, developer properti. Ya. Nah, itu gimana cara lu ngeyakinin nanti kok? Jadi gini, memang kalau gua nge-grab si customer ini ya, gue lebih mengedukasi sih gitu, memberikan pelajaran sama mereka. Satu tentang hunian gitu kan, ini universal, nggak spesifik ke produk properti yang gue jual aja gitu kan. Tentang pentingnya hunian ini kan kebutuhan primer gitu kan. Karena pilihannya gini, kalau untuk hunian ya, lu itu kapan waktu pasti bakal memikirkan hunian gitu kan. Tinggal pilihannya mau sekarang atau besok saat harganya udah naik, atau besok saat unitnya udah habis, atau besok saat kita tuh udah nggak punya kesempatan buat beli itu lagi. Dan gitu. Properti itu pasti naik. Nah, pasti naik gitu kan. Makanya tadi dia kebutuhan primer. Nah, yang kedua, kalau misalnya kenapa harus di project gua ini gitu kan. Ini pas banget sama kebutuhan teman-teman milenial gitu kan. Mobilitas teman-teman lain itu tinggi, jadi dia butuh satu hunian yang berlokasi di tempat yang strategis gitu kan. Ini kita itu strategis, kita ada di di pusat kotanya Tangsel gitu kan. Hanya 1 kilometer dari kantor wali kota Tangsel. Kita itu di segitiga emasnya Tangsel gitu kan. Kita ada di
deket BSD, Bintaro gitu kan, Pamulang kita deket di area-area situ gitu kan. Mengenai akses gimana tuh? Mengenai akses tadi, di samping akses yang udah tersedia gitu kan, KRL yang udah ada, Stasiun Sudimara gitu kan, terusan beberapa jalan-jalan tol yang memang udah ada, itu lagi progres juga ya, salah satunya tol Jor 2. Termasuk tadi yang lagi progres. Dan kemudian gini, makanya gue bilang sama teman-teman milenial gitu kan ya, lu harus bener-bener detail. Gue nggak jarang kalau gue itu jualan yang memaksa, ayo dong kak booking, nggak. Gue tadi lebih mengedukasi. Lu harus baca dari sekarang yang udah ada di properti yang mau gua beli, sampai kira-kira kedepannya ini bakal jadi apa lingkungan properti yang gua beli ini. Gitu. Jadi wawasan mengenai wilayah sekitar di sini. Betul. Yang lu kembangkan. Nah itu. Dan lu kembali sampaikan itu ke para milenial ini atau calon pembeli gitu. lu. Sampai akhirnya mereka, oh iya, ini yang gua cari. Gitu sih. Lebih begitu kalau gua. 3 bulan. Ini sebenarnya memecahkan rekor. Ya, memecahkan rekor karena selama 3 bulan berturut-turut nih Niko the best terus. Dan di bulan keempatnya nih saat ini juga masih teratas. Belum tergoyahkan nih, juara bertahan ya. Nah ini rahasia lu apa sih kok yang bisa lu sampein mungkin ke teman-teman yang karirnya mungkin sama-sama cari uang di properti atau sama-sama cari uang di dunia sales, bisa kayak lu kok ini kok, sampai akhirnya lu punya mimpi, punya mobil, dan akhirnya lu beli gitu mobil. Rahasianya apa kok? Jadi gini, kalau gue itu gue belajar terus lah, gue nggak berhenti belajar gitu. Dan setiap orang itu punya kelebihan dan dia juga harus mengakui bahwa dia punya kekurangan. Dan gue paham banget itu, paham kelebihan gue pelajari kelebihan gue, dan gue tahu diri tentang kekurangan gue ini yang perlu gue jaga gitu kan ya. Tadi gue itu belajar terus. Artinya gue gini, cara penjualan gue, terus pasar properti sekarang itu gue pelajari. Mau gue diskusi sama teman-teman senior, marketing yang legend, maupun gue baca-baca artikel tentang pergerakan properti ini. Contohnya gini, ini kayak musim pandemi gitu kan, banyak yang ngeluh gitu loh, aduh gimana nih pandemi, bisa nggak kita jualan gitu kan ya. Kenapa kita nggak berpikir dari sisi baiknya, dari hal yang berbanding terbalik dengan keterpurukan perekonomian tadi maksudnya ya. Oke, apa yang lu pikirkan? Jadi gini, satu contoh gini, musim pandemi ini orang nggak boleh berkerumun banyak, sehingga teman-teman milenial itu kan dia banyak juga teman-teman milenial yang dia mendekati usia dia mau merit, mau nikah gitu kan. Gue mengedukasi customer gitu kan, lu beli aja untuk prepare pada saat nanti lu merit gitu kan. Mumpung lagi musim pandemi seperti ini kan, biaya merit, biaya nikah nggak terlalu mahal karena nggak perlu kita betul gitu ya. Bisa menghemat lah. Jadi anggaran yang tadi harusnya 200 juta mungkin 300 juta mungkin buat acara resepsi pernikahan, bisa dialokasikan ke pembelian properti gitu kan. Itu kan lebih menguntungkan, dan kita juga ya nggak malu juga orang ngomong lagi musimnya begini, lebih ke hal-hal yang kayak gitu. Itu satu. Terusan cerdas ya. Terus yang kedua, kalau gue bilang pandemi ini kita udah benar-benar ada di titik terbawah perekonomian kita gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman yang memang dia punya tabungan gitu kan ya, mereka itu teman-teman yang hobi investasi, sekarang momen buat teman-teman investasi. Kenapa gitu? Karena memang kalau misalnya kita berinvestasi di hari-hari biasa, di tahun-tahun biasa yang lagi nggak ada pandemi, keadaan normal itu udah gila-gilaan. Harga yang harus lu keluarkan untuk membeli investasi lu agak lumayan. Tapi semusim pandemi ini gitu kan ya, ya karena memang pergerakan kenaikan harga juga nggak terlalu cepet gitu ya, lu borong deh buru-buru. Kenapa? Karena pada saat nanti keadaannya udah normal, apalagi udah mulai suntik vaksin kan udah mulai agak merata tuh, gue yakin sebentar lagi perekonomian kita bakal bangkit, bakal kembali normal, dan di situ semuanya akan bakal kembali normal, termasuk harga properti, harga apapun dia bakal loncat setinggi-tingginya. Makanya pada saat sekarang deh, teman-teman yang memang investor, borong properti ini momen yang baik, momen yang sangat-sangat luar biasa buat lu berinvestasi. Luar biasa Niko Ari Anggara.
Dan yang mau Urban Town Serpong nih kok bisa hubungin kemana nih kok? Yang teman-teman yang memang pada lagi cari hunian nih, apalagi teman-teman milenial gitu kan, yang budgetnya ya budget tadi kos-kosan gitu kan, ya buruan deh, mumpung unitnya masih ada, kita udah mulai serah terima juga nih di Urban Town Serpong ini gitu. Lu boleh dah kontak gua, telepon, WA, 24 jam gua pasti bakal layanin lu gitu kan. Di nomor WA gua, nomornya sini nih. Di sini nih. Nanti dibaca-baca aja deh. Oke, gitu, siap. kan. Langsung telepon Niko Langsung dan telepon. survei ke lokasi. Yoi. Dan langsung pilih unitnya. Iya. Oke, jangan sampai salah pilih karena hunian lu atau investasi lu bisa lebih baik kalau dihandle oleh sales yang terbaik. Setuju. Setuju. Oke guys, kalau gitu ada lagi yang mau ditambahin? Cukup sih itu aja. Cukup itu aja. Mudah-mudahan bisa jadi motivasi buat teman-teman lain. Amin. Semangat ya. semuanya buat jualan. Dan sebelum kita sudahin, jangan lupa subscribe, like, and share di channel. Atau ada yang mau berbagi apapun itu ya, tentang dunia sales atau tentang dunia properti, bisa komen di bawah ini ya, di bawah video. Oke, salam sukses dari gue Windy dan Niko. sampai ketemu lagi guys. Ciao.